Selamat malam para Just Talkers. Sekarang gue nggak mau bahas bola. Kita sudah waktunya update lagi di Just Life. Karena banyak sekali topik di sepak bola yang masih belum terlalu penting. Semoga besok ada berapa gosip sih, tapi kurang banyak untuk dibahas. Tapi ada satu gosip yang sebenarnya gue nggak mau bikin, oke? Yaitu kejadian di Amerika. Kenapa sekarang menjadi meledak? Oke. Kenapa gue mau bikin Just Life? Karena sudah masuk ke ranah sepak bola, olahraga, dan terutama sepak bola. Kita tahu sepak bola itu olahraga terbesar di dunia. Dari sisi penggemarnya, dari sisi industrinya. Kalau industri mungkin masih bisa bersaing dengan American Football Basket, tapi itu kan di Amerika mereka sangat besar, sangat kuat, dan negara lainnya so-so. Tapi kalau sepak bola itu kan lebih merata, oke? Dan perlahan mulai dari Bundesliga kita lihat ada beberapa pemain yang kneel down untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap apa yang terjadi di Amerika. Sedikit aja gue bahas kenapa di Amerika hanya satu nyawa bisa membuat satu negara meledak. Bukan artinya satu nyawa tidak penting, tapi hal seperti itu kan terjadi di seluruh dunia, oke? Nggak pernah ada yang meledak. Karena satu nyawa ini adalah kasus yang sudah benar-benar terakhir yang membuat mereka meledak, yang tidak bisa terima. Menurut teman-teman gue yang tinggal di sana, itu sering kali terjadi di mana orang terutama yang berkulit hitam didiskriminasi, oke? Jadi kasus kriminal yang diperlakukan semena-mena itu terlalu banyak terjadi sehingga satu kasus membuat mereka meledak. Dan meledaknya itu tidak hanya di Amerika, seluruh dunia. Mereka itu penduduknya 350 juta kalau nggak salah. Apalagi di tengah-tengah penyakit ini, mereka udah nggak peduli lagi. Yang disayangkan adalah banyak sekali orang numpang dengan tindakan atau tujuan intensi yang tidak baik, akhirnya merampok dan lain-lainnya. Tapi mayoritas bisa dibilang bagus lah tujuannya, oke? Terus kita ke sepak bola. Nah, kenapa di sepak bola ini penting? Karena kalau kita melihat rasisme itu sering terjadi terutama di negara Eropa Timur yang exposure-nya jarang, di Rusia, Ukraina, Poland, dan lain-lain. Tapi kalau di Eropa Barat hanya di Italia yang sering. Ini yang jadi masalah untuk gue. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa di Eropa Barat lainnya seperti di Spanyol, di Belanda, di Jerman, di Inggris, mereka tidak terlalu mereka sangat keras dan rasisme itu tidak terlalu banyak. Kenapa hanya di Italia? Dan peran yang bertanggung jawab itu siapa? Sekarang kalau kita flashback sedikit, rasisme itu terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara yang berkulit hitam di Afrika. Itu pun juga terjadi rasisme antar ras, antar agama, bahkan yang semua dikait-kaitkan agamanya sama, cuman pilihannya agak berbeda. Itu seringkali kelanjutannya dikaitkan dengan ras. Nah, gue kasih contoh yang sangat berbeda ya Jerman, Belanda nggak jauh beda lah. Di Belanda itu kejadian tahun lalu, Divisi 2 pertandingan Excelsior kalau nggak salah. Ada satu penonton atau beberapa 2-3 penonton melakukan tindakan rasis terhadap salah satu pemain yang berkulit hitam. Orang Belanda, bukan orang Afrika atau orang Belanda. Itu sama wasitnya itu diberhentikan dan masuk semua. Dua-dua masuk. Dan di warning kalau sekali lagi terjadi, ini pertandingan bisa diberhentikan dan tuan rumah dirugikan karena ini fansnya tuan rumah. Pernah nggak kejadian
itu terjadi di Italia. Yang ada hanya satu pemainnya yang menjadi korban cabut, teman-temannya nggak ikut. Kedua, apalagi tim sebelahnya nggak ikut juga. Dan ketiga, malah di kartu kuning sama wasitnya. Gue nggak habis pikir ini yang salah siapa, karena kita melihat dua negara dengan sepak bola profesional yang menerapkan parameter yang berbeda. Yang harus bertanggung jawab siapa? FIFA. Dari FIFA itu kan organisasi tertinggi di dunia when it comes to sepak bola. Harusnya dia punya parameter menurun ke subnya, kontinen. Kalau di Asia AFC, kalau di Eropa kan UEFA. Nah, kenapa di Italia berulang-ulang kali terjadi, sering kali terjadi, dan nyaris sanksinya sangat kecil sekali. Karena ya mereka memberi sanksi, tapi sanksinya itu nothing. Kalau lu lihat yang namanya ultras itu, entah itu Milan atau apa, wah itu rasisnya gila-gilaan loh. Makanya gue kadang lucu kalau lihat fans Italia itu mendukung ultras ini, tim itu. Itu padahal kalau mereka seandainya di situ, bisa juga mereka mau pakai kaos yang sama klubnya, bisa juga jadi korban diskriminasi. Nah, dan mungkin sebagian dari fans kita nggak pernah ke Italia, nggak pernah ngeliat, jadi nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ibarat fans layar kaca lah. Nah, sekarang yang terjadi dengan kasusnya George Floyd ini masuk ke ranah sepak bola. Pertama di Bundesliga, dan sekarang bukan hanya di latihan, FC Eintracht Frankfurt kalau nggak salah itu pakai iklan di dada Black Lives Matter. Dan tadi gue baru posting pemain Arsenal juga udah mulai pakai, dan itu didukung oleh Arsenal, didukung oleh klubnya. Maka dari itu gue melihat kesadaran dari fans Inggris itu jauh lebih besar daripada Italia, daripada Rusia. Tapi bukan berarti tidak ada rasisme di Inggris. Cuman porsinya sangat sedikit lah. Apakah itu bisa ditolerir? Tidak ada sebuah bentuk rasisme yang bisa ditolerir. Ini masalah kalau yang bikin lucu kan, orang Italia selalu bilang, oh ini cuman bercanda, ini mereka bukan rasis karena itu udah kebiasaan. Nah, ini yang jadi masalah. Kebiasaan bercanda yang berbau rasisme itu dianggap sesuatu yang benar. Enggak, itu nggak benar. Sama kayak kita di sini, di Indonesia sama, menganggap melakukan bercandaan yang berdasarkan rasis, tapi karena itu teman atau apa, enggak, itu tetap tindakan rasis. Bercanda-bercanda itu tetap tindakan rasis. Dan kalau mau dikurangi, ya lu harus ngeliat diri lu sendiri. Kecuali rata-rata kan banyak ikut-ikutan, oke? Ikut-ikutan, dan seolah-olah ini cuman bercanda. Ini yang jadi masalah di mana-mana. Dan itu di Belanda pun sempat heboh juga. Bahkan kalau lu tahu, tanggal 5 Desember itu kan Sinterklas. Sinterklas itu kan orang tua putih, jenggot, pakai topi. Ajudannya itu kan Zwarte Piet. Oke? Orang yang diwarnain mukanya hitam. Itu pun jadi masalah besar di Belanda. Karena ada grup orang mengatakan bahwa ini sebenarnya bentuk dari rasisme. Dari zaman dulu seolah-olah orang kulit hitam yang dipakein anting besar adalah pembantunya si Sinterklas ini. Itu sampai ke kabinet, sampai ke pemerintahan Belanda menjadi masalah, di mana sebuah grup mengatakan ini hanya tradisi, nggak ada hubungannya dengan rasisme. Ada grup lain mengatakan nggak bisa, tradisi yang walaupun setua apapun, kalau berdasarkan rasisme itu tetap rasisme. Jadi sekarang di Belanda banyak Sinterklas tiap 5 Desember datang dengan asistennya, tapi asistennya mukanya nggak dihitemin.
Ini hanya menunjukkan sebuah contoh, sebuah karakter di mana negara yang maju, yang sudah dewasa itu bisa membahas semuanya dan bisa menggantikan semuanya. Seperti yang sekarang terjadi di Amerika, itu patung-patung dari orang kaya dermawan yang dulu kaya, tapi kayanya dari menjual belikan budak dijatuhkan. Sampai Pelosi, ketua House yang dari Demokrat mengatakan, saya mau di Kongres, di gedungnya Kongres, patung-patung yang bersangkut paut dengan rasisme itu diganti, dirubuhkan, tidak dipasang di situ. Nah, inilah sebuah bentuk yang gue pengen tahu apakah bisa terjadi di negara lain, apalagi di negara Italia. Kalau lu lihat orang-orang ngetop lah, Christopher Columbus yang itu kan, mereka bisa berjaya berdasarkan penindasan. Di situ aja orang nggak paham. Nah, pelan-pelan tambah negara ini tambah maju, orang tambah terbuka, tambah tahu, tambah dewasa. Di situ semua bisa didiskusikan, termasuk juga apa yang terjadi di sepak bola. Gua harap dengan kasus ini membawa imbas yang positif ke sepak bola Eropa. Eropa harusnya bisa menjadi panutan, menjadi contoh di mana yang harusnya terjadi. Kalau semua Eropa melakukan hal seperti itu akan seperti virus ya, menyebar, virus positif menyebar ke negara-negara lain, di mana mereka sadar bahwa bercanda rasisme itu tetap rasisme dan itu harus diberantas. Apapun warna kulit lu, agama lu dan lain-lain. Kalau ras itu bukan memaki orang kayak di sepak bola kita sering terjadi, itu bukan rasisme ya. Rasisme itu kan ras, tergantung warna kulit, hanya itu. Jadi kalau lu bilang oh wasit ini atau fans ini, itu bukan rasisme. Oke? Jadi tolong dipisahkan. Rasisme itu murni berdasarkan bukan sara, tapi murni berdasarkan warna kulit. Kalau agama dan lain itu kan termasuk di dalam sara, itu pun juga harus diberantas. Okay, thank you for watching.